Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bansos dijarah. Apa kabar anak Pak Lurah? Ya, Presiden Jokowi memang kemarin telah mengumumkan reshuffle kabinet. Sudah ada 6 menteri yang telah menggantikan menteri yang lama. Lalu dampak pengumuman itu singkatnya, Jokowi hanya menyebutkan nama-nama mereka dan sedikit latar belakang masing-masing. Dia pun juga tidak menjelaskan alasan kenapa para menteri sebelumnya itu dicopot. Begitu juga dengan pertimbangan mengapa para penggantinya ini dipilih. Memang seharusnya Jokowi memaparkan alasan pencopotan dan juga pemilihan para menteri tersebut. Tapi ya terserah dia saja. Pencopotan dan juga pengangkatan memang dilakukan dan menjadi hak prerogatif dari Presiden. Begitu kata wartawan senior FNN Edi Mulyadi. Menurutnya lagi, publik cenderung tidak peduli reshuffle kabinet kali ini. Karena rakyat justru lebih menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Jokowi. Misalnya Mensos Juliari Batubara yang menggarong bansos untuk dijadikan hukuman mati. Maklum sebelumnya sih Ketua KPK Firly Bahuri sesumbar bakal menghukum mati koruptor bansos di tengah pandemi. Perhatian dan konsentrasi rakyat pun kini tercurah pada penyelesaian kasus-kasus korupsi para Menteri Jokowi. Apalagi pada korupsi bansos, nama Gibran anak Jokowi juga disebut-sebut. Kira-kira apakah Presiden benar-benar akan menggigit koruptor bansos seperti pidatonya? Entahlah. Sebelumnya, majalah Tempo berjudul Sampul Korupsi Bansos Kubu Banteng membuat sejumlah pihak gerah dengan memberitakan pusaran kasus dugaan suap dan korupsi Menteri Sosial Juliari Batubara yang masih ditahan KPK. Kemudian juga informasi dugaan keterlibatan putra pertama Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tempo menuliskan bahwa dalam proyek penyediaan tas kantong atau goodie bag sebagai wadah bantuan sembako, Gibran merekomendasikan salah satu perusahaan tekstil di Sukoharjo pada Kemensos. Namun disampaikan pula bahwa upaya mendapatkan konfirmasi dari Gibran maupun pimpinan perusahaan tekstil itu belum juga direspon. Selain menyebut nama Gibran, majalah Tempo juga mengungkap aliran dana untuk pemenangan Pilkada 2020 Partai PDIP. Ditemui secara terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Hadi Rudiatmo enggan berkomentar terkait dengan pemberitaan tersebut. Bahkan ia juga meminta para wartawan menanyakan hal itu ke pembuat laporan. Dana kampanye PDI Perjuangan di Pilkada Solo tegasnya berasal dari iuran pengurus dan kader PDIP. Ya, tanya saja sama yang buat berita, tidak ada dana dari pengurus pusat. Ini urunan dan iuran kita, iuran kader. Kemudian sebelumnya juga diberitakan tagar tangkap anak Pak Lurah jadi trending. Pemberitaan majalah Tempo ini pun menimbulkan kontroversi dan mencuatkan tagar tangkap anak Pak Lurah. Kode anak Pak Lurah ini tampaknya mengacu pada hasil investigasi majalah yang merujuk pada putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming. Dengan nada tinggi, Gibran mengatakan tidak takut dan mempersilahkan otoritas yang berwenang menangkapnya jika memang ia dinilai bersalah. Ya, tangkap saja kalau saya salah, tangkap saja kalau ada buktinya, tapi saya tegaskan saya tidak pernah ikut-ikut seperti itu. Pungkas Gibran. Data pun juga menunjukkan biaya per kantong atau tas kain sebesar Rp15.000. Untuk wadah sembako yang bernilai Rp300.000 dibutuhkan sekitar 1,9 juta kantong kain. Investigasi skandal korupsi bansos menyeret nama anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Tagar tangkap anak Pak Lurah pun jadi trending di media sosial. Tanda tagar tangkap anak Pak Lurah saat ini tengah menjadi trending topik di jagat media sosial Twitter Indonesia mulai dari hari Minggu 20 Desember. Tagar itu juga trending seiring dengan topik Gibran dan Juliari Batubara sejak hari Minggu sore hari. Menggemanya tagar tersebut tidak lepas dari liputan majalah Tempo
di edisi 21 sampai dengan 27 Desember 2020 yang berjudul Korupsi Bansos Kubu Banteng. Dilansir melalui kantor berita politik RMOL, di dalam artikel tersebut, sumber yang dihubungi oleh majalah Tempo mengatakan bahwa masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja, penyebutan untuk Gibran disamarkan oleh sumber dengan kode anak Pak Lurah. Oleh Tempo itu, kode Pak Lurah disebut mengacu pada Jokowi. Berikut ini adalah petikan dari majalah itu. Menurut dua anggota staf tersebut, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Itu bagian anak Pak Lurah, tutur seseorang di antaranya. Sebutan Pak Lurah ini mengacu pada Jokowi. Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah untuk memproduksi tas. Terkait dengan berita di majalah Tempo itu, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief pun juga bertanya-tanya, benarkah anak Pak Lurah tersebut adalah Gibran, yang tak lain adalah putra Joko Widodo selaku presiden yang ikut dalam kontestasi Pilkada Kota Solo. Melalui akun Twitternya, ia bertanya-tanya pada hari Minggu 20 Desember, benarkah Gibran itu anak Pak Lurah? Kemudian dalam akun Twitternya lagi, Andi Arief juga menjelaskan bahwa selain anak Pak Lurah yang minta jatah pengadaan goodie bag, Juliari Batubara juga disebutkan menyewa jet pribadi untuk menyambangi kantong-kantong PDIP. Termasuk bertemu dengan staf Puan untuk menyerahkan tas berisi miliaran, upeti bansos untuk tim Banteng. Menurutnya jika benar Gibran berada dalam skema bancaan pengadaan bansos tersebut, maka Presiden Joko Widodo harus bergerak. Wali Kota Goodie Bag, Pak Jokowi semestinya tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Setelah beredar kabar bahwa Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, disebut-sebut terseret skandal kasus korupsi bansos, tentunya hal ini memantik komentar dari berbagai pihak. Isu terkait dugaan keterlibatan Gibran dalam kasus korupsi memang langsung menyita perhatian publik hingga sempat tembus trending Twitter. Pasalnya, Gibran diketahui telah merekomendasikan PT Sritex untuk ikut terlibat dalam proyek pembagian bansos. Dalam hal ini, PT Sritex sendiri berperan sebagai pemasok tas sembako bantuan sosial. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR dari fraksi PKS, Mardani Alisera, memberikan tanggapan. Mengingat nama-nama yang diduga terlibat merupakan nama-nama besar, Mardani Alisera mengingatkan kepada KPK untuk tidak gentar dan tetap berani dalam mengusut tuntas kasus bansos ini. Melalui akun Twitternya @mardani_alisera, perlu keberanian KPK RI untuk mengusut tuntas dan perlu dukungan semua pihak kepada KPK untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Mardani juga mengingatkan pada KPK agar tidak tebang pilih untuk menangani kasus korupsi bansos yang semakin menggurita ini. Mardani meminta dukungan kepada seluruh pihak agar bersama-sama menguak dan mengusut tuntas kasus ini meskipun di dalamnya terdapat banyak nama-nama besar penguasa negeri. Dalam cuitan tersebut, Mardani mengunggah tangkapan layar majalah Tempo yang menguak soal korupsi bansos yang membawa nama Gibran dan juga PT Sritex.